Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa belajar walaupun hanya melalui WhatsApp group. Pagi ini kita akan belajar akidah akhlak dan PPKN. Untuk materi pertama Ibu akan berikan materi akidah akhlak dulu. Kita masuk bab 3 tentang akhlak terpuji. Akhlak itu terbagi menjadi dua, ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Akhlak terpuji artinya akhlak yang baik, sedangkan akhlak tercela artinya akhlak yang buruk. Untuk bab ini kita akan pelajari terlebih dahulu akhlak terpuji, di mana yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah berterima kasih. Anak-anak bisa lihat di sini ada gambar gunung, ya. Alhamdulillah kita hidup di tanah air Indonesia. Mata kita bisa melihat tanah yang subur, kemudian bukit hijau yang menjulang tinggi, gunung-gunung. Hidung kita juga masih bisa merasakan atau bisa menghirup udara yang segar di pagi hari. Begitu pula orang-orang yang hidup di perkotaan. Ya, kalau kita ke kota kita akan dibuat takjub, mata kita akan dibuat takjub oleh indahnya langit di antara gunung-gunung bertingkat, gedung-gedung bertingkat. Ini semua merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Jika kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Ya. Jadi kalau kita mau nikmat yang makin banyak, ya bersyukur. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan semakin menambah banyak nikmat kita. Kemudian kita amati di sini ada gambar pantai. Dengan nikmat mata yang Allah berikan, dengan nikmat tangan, dengan nikmat kaki, dengan nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan indahnya pantai, kita merasakan dingin air laut, pasir dan semua keindahan yang ada di sana. Kemudian dengan nikmat sehat juga kita bisa bermain dengan teman-teman, bisa juga belajar dengan teman-teman, bisa membantu kedua orang tua dan semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan masih dalam koridor kebaikan. Kemudian bisa belajar dengan orang tua di rumah. Tahukah kalian bagaimana cara bersyukur nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Jadi bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Ada 4 cara yang harus kita laksanakan atau harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita sudah berterima kasih, sudah bersyukur kepada Allah. Yang pertama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, ucapkan minimal cara bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur, nikmat kita bisa merasakan tidur yang nyenyak. Ketika bangun masih juga mendapatkan nikmat hidup, ya masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi. Bangun tidur ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika mandi menggunakan air yang segar, yang bersih, ya ucapkan dalam hati kita alhamdulillah kita masih diberikan nikmat air yang bersih sehingga kita bisa membersihkan badan kita. Kemudian ketika itu kita sarapan dengan masakan yang dibuatkan oleh orang tua kita, bersyukur kita masih bisa merasakan nikmat makanan. Kemudian kita masih diberikan nikmat keberadaan orang tua kita dan semua nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Yang kedua, cara berterima kasih kepada Allah adalah dengan cara mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah memberikan perintah kepada kita, ya. Memberikan perintah khususnya yang paling penting itu adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Menunaikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kemudian juga kita harus memiliki iman atau percaya. Kepercayaan kita kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Kita harus bisa menjaga keyakinan kita, kepercayaan kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus menjauhi larangan Allah. Contoh larangan Allah adalah durhaka kepada orang tua. Jangan sampai anak-anak ibu yang soleh dan soleha ini durhaka pada orang tua, membuat menangis orang tua atau membuat kesal orang tua. Kalau kita sudah membuat kesal orang tua, langsung meminta maaf.
Ya, kenapa? Karena kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Kalau orang tua ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua marah kepada kita, Allah akan lebih marah kepada kita. Larangan yang lain, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat musyrik, dan semua larangan-larangan yang harus kita jauhi. Kemudian menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik. Contoh, Allah memberikan nikmat mata kepada kita, maka gunakan mata ini untuk hal-hal yang baik. Contohnya membaca Al-Quran, membaca buku, atau juga untuk membantu teman, membaca buku, atau apapun itu aktivitas mata kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian Allah memberikan sehat, badan kita sehat, sempurna, memiliki tangan, memiliki kaki. Maka gunakan nikmat atau karunia Allah itu untuk hal-hal yang baik. Yaitu dengan cara, contohnya membantu kedua orang tua di rumah. Atau juga bisa dengan cara belajar, dengan cara membantu sesama juga ya. Kemudian cara yang terakhir yaitu berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sebesar apapun harta kita, kalau tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, maka itu akan sia-sia. Apapun yang kita miliki, ya, jika itu memang berlebih, maka sedekahkan. Sedekah itu tidak hanya harus harta, bisa juga dengan tenaga, pikiran, bahkan senyuman kita pun kepada saudara kita itu adalah sedekah. Selain kepada Allah, kita juga perlu berterima kasih kepada orang tua dan guru-guru kita. Bagaimana cara berterima kasih kepada mereka? Yaitu dengan menghormati, menyayangi, dan mendoakan mereka. Doakan kedua orang tua kita, yaitu dengan membaca doa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita, ya, kedua orang tua kita, guru-guru kita. Doakan, apalagi setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akan kirimkan nanti materi tugasnya, nanti dikerjakan. Untuk yang dikumpulkan atau yang difoto itu hanya tugas saja. Untuk tulisan materinya tidak usah dipotokan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.